Gimana Bang? Terjawab Bang? Ya alhamdulillah lah, makasih curhatannya. Iya. Istri saya tuh udah. Ini kayak IP-nya itu mah keluh kesah. Ya bagusnya keluh kesah. Iya, keluh kesah. Keluh kesah itu mah curhat ke guru gitu. Nah, ada lagi dari yang lain? Boleh. Yang lain. Lu nanya dengan dua sih karena mereka kawin gitu-gitu. Amin. Amin, kan ngomong amin. Tapi tergantung. Amin. Kalau nggak ada yang lain maksudnya. Oh ya udah teh. Tergantung. Memantik kan? Iya. Pak, gimana caranya biar orang tuh berani untuk bisa menyampaikan kritik ataupun juga argumentasi di publik dengan bahasa-bahasa yang kontroversial tapi sebenarnya aman gitu. Karena gini ya, karena mau bikin acara siswa-siswa untuk ngobrolin apa yang mereka rasakan gitu ya, untuk pendidikan di umum, tapi bawa instansi bernama OSIS yang artinya dia bawa labeling sekolahnya gitu. Itu kan ada riskan ya sebenarnya gitu. Riskannya apa? Riskannya ada ketersinggungan dari sekolahnya gitu. Rasanya kalau misalkan ada suatu kritik yang disampaikan secara publik dengan bahwa instansi itu menjelekkan nama instansinya gitu. Sementara kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kan diperluin ya sebenarnya. Tapi penyelenggaranya pun jadi bingung gitu untuk bisa halus itu gitu caranya. Nah, tapi itu secara konteks general, gimana caranya orang tuh bisa berani menyampaikan kritik dan masukan, tapi dengan apa ya, dengan diterima di publik gitu. Kan kalau Bapak kadang menyampaikan juga itu kan tidak diterima di publik ya, dengan bahasanya gitu. Tapi kenapa Bapak bisa berani menyampaikannya itu? Banyak pendapat pernyataan saya yang diterima yang tidak diterima publik gitu. Tapi kenapa masih aman? Ya karena saya tidak melanggar hukum. Nah, salah satu budaya dari masyarakat kita yang harus diperbaiki adalah bahwa kita tuh cenderung menghakimi orang yang berbeda pendapat, tetapi membiarkan orang yang melakukan kejahatan. Contohnya gini, saya ngomong, misalkan ya, saya ngomong, Tuhan itu dua, misalkan. Saya tuh bakal dihujat habis-habisan. Padahal itu pendapat saya. Sama seperti orang Kristen yang nyebut Tuhan itu tiga, hak dia untuk mengatakan untuk seperti itu. Nah, tapi ketika saya mengatakan seperti itu, saya bisa dihujat habis-habisan. Sebaliknya, misalkan ketika saya mengatakan, kamu tidak bisa jadi profesor, tidak bisa jadi pilot, tidak bisa jadi dokter tanpa bantuan guru. Itu pernyataan yang salah dan jahat. Tapi sama kita dibiarkan. Seharusnya berarti gimana? Seharusnya gimana? Gini nih Kang, gini nih. Ini prinsip pendidikan ya. Saya guru, kalian semuanya murid di sini. Wahai murid-murid, dengan atau tanpa saya pun, kalian tuh bisa sukses, bisa maju, bisa hebat. Selama kalian tuh menemukan jati diri, selama kalian tuh belajar, selama kalian tuh menuntut ilmu tanpa lelah, kalian tuh bisa, kalau misalkan kalian menemukan formulasi yang hebat, untuk bisa jadi orang yang hebat. Maka mulai dari sekarang, pikirkan gimana caranya agar kalian bisa mandiri. Pikirkan gimana caranya agar kalian bisa berbicara. Pikirkan bagaimana caranya agar kalian itu bisa jadi orang yang hebat. Gitu kan? Itu guru di negara maju. Guru di negara miskin, kalian gak bisa jadi apa-apa tanpa guru. Kalian, jadi gini, di negara maju, fokus perkataannya itu adalah mereka memuja ilmu pengetahuan, sedangkan di negara miskin, mereka memuja orang yang membawa ilmu pengetahuan. Nah, makanya sekarang kita mau benar dan salah, itu bukan tergantung ilmunya, tapi tergantung siapa yang mengatakannya. Kalau yang mengatakannya orang terkenal, kita ikutin. Bener kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya, ketika Akang waktu kecil, Akang ngomong bener.
Orang kolot tidak bisa ngebantah akang, akhirnya apa? Dah kamu mau budak letek bisa naon atuh. Padahal akang teh bener. Tapi hanya gara-gara akang anak kecil, akang tidak didengar. Kenapa? Karena orang tua akang bergantung, kebenaran itu bergantung pada siapa yang mengatakan, bukan tergantung pada kebenaran itu sendiri. Nah, ketika saya guru kemudian mengatakan kamu bukan siapa-siapa tanpa guru, itu menghancurkan mental dan menghancurkan bangsa Indonesia, menghancurkan generasi berikutnya. Tapi tidak dilarang. Nah, inilah yang kebalik dari bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika misalkan Teteh makanya tadi, OSIS gimana caranya menyampaikan keluh kesah tapi harus aman. Semua yang akan dibicarakan OSIS itu aman. Ketika saya misalkan mengatakan kayak yang tadi, ke polisi itu bayar, kan itu tuh boleh. Kenapa? Ada faktanya, ada datanya. Bahkan kepolisian megang data berapa banyak yang dibayar, itu polisi ada. Ketika saya misalkan mengatakan DPR itu tidak berguna, karena kapan kita pernah berbincang dengan DPR dan kita diterima dengan baik gitu? Kapan? Kan tidak. Itu ada datanya. Nah, tapi kita tuh takut sama yang kayak gitu. Jadi sebaliknya, yang bicara-bicara dengan fakta, itu sampaikan. Sampaikan aja. Kalau misalkan ada datanya, kita mah takut sama sesuatu yang bukan soal data, tapi soal siapa yang mengatakannya. Misal gininya, Teteh OSIS tadi mau ngomong soal apa contohnya? Mau ngobrolin tentang pendidikan kan gak merata gitu. Jadi ngobrolin tentang pendidikan kan gak merata. Jadi mau ngambil sudut pandang mereka yang terjadi di lapangannya seperti apa gitu, yang mereka rasakan, perbedaan-perbedaannya gitu. Jadi ngumpulin anak OSIS dari Bandung Raya gitu. Ngumpulin anak OSIS Bandung Raya berbicara di depan siapa? Di depan mereka. Oh, nanti diliput media gitu nya. Nantinya dijadiin bentuk data buat policy brief gitu. Misalkan nanti ada FGD-nya lagi gitu. Oke. Tapi yang membingungkannya teh ketika mau ngambil skema merekanya ngomong gitu, kan nggak bisa kita atur ya mereka mau ngomong apa gitu. Nah, yang jadi riskannya teh itu gitu, karena ada beberapa kasus sebelumnya di podcast membawa, misalkan dia tuh ditanya-tanya gitu tentang sesuatu, terus ada satu konteks yang menyinggung, kemudian jadinya sekolahnya marah sama yang mengajaknya, karena yang mengajaknya tuh lembaga gitu misalkan. Ya, jadi itu masalahnya bukan siswanya tapi sekolahnya. Coba kita baliknya, yang ngomongnya bukan siswa. Misalkan pendidikan kita tidak merata, tapi yang ngomongnya adalah Menteri Pendidikan. Dicarikan mau? Kenapa? Kita melihat tergantung siapa yang mengatakan, bukan data faktanya. Kan fakta pendidikan kita tidak merata itu fakta. Emang benar kan? Benar. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak itu langsung ditanya-tanyain, dimarahin, karena apa? Karena anak-anak, berarti sekolah itulah yang tadi marah-marah yang salah. Coba balikan seperti yang tadi itu. Menteri Pendidikan yang ngomong kayak gitu, mereka bungkam, mereka diam. Rocky Gerung yang ngomong kayak gitu, mereka diam, mereka bungkam. Tapi bagian anak-anak yang ngomong kayak gitu malah dimarahin. Nah, itulah salahnya. Jadi terusin aja teh, suruh mereka ngomong tapi bawa data. Jadi kalau misalkan nanti disalahin, Pak datanya ini gitu. Salah satu alasan saya ngoceh di YouTube itu pakai referensi gini-gini, bukan gara-gara saya pengen nunjukin bahwa saya baca buku itu, tapi saya pengen aman. Jadi tuh datanya ada kayak gitu. Tapi ini, nah pas saya ngomong kayak gini dicarikan. Kenapa kalau ada petir istighfar? Karena harus kalau roll depan capek. Hanya ngagulitik. Masuk nggak tuh? Kuma. Kamu ngagulitik gak? Pasti capek. Enggak. Kenapa kalau ada guntur kita istighfar? Karena kalau roll depan capek ngagulitik mah gitu, mending istighfar. kalau kayang Boleh oke. kalau makan
Kan ada banyak kemungkinan lain atau selain istighfar dengan scroll roll depan. Ya, baik. Nah itu teh cacat logika. Kenapa rel kereta api pakai batu? Soalnya lamun pakai coklat beak kumaneh gitu kan. Ya emangnya kalau tidak batu pasti coklat ya enggak tuh, bisa aja yang lain gitu. Bisa aja balon gitu kan. Bisa daun, bisa apa. Jadi kemungkinannya yang lain. Ya tapi kalau misalkan saya dalam posisi seperti itu mendingan direkam. Nanti kalau misalkan dimarahin sama sekolahnya, tunjukin data yang salahnya di mana gitu. Nanti kalau sekolahnya yang marah, jangan belajar di sekolah macam itu. Artinya sekolah itu mengajarkan sesuatu yang buruk. Yaitu apa? 10 menit lagi Pak Guru. Dibaca. Ya itu. 10 menit lagi Pak Guru. Ya gitulah kurang lebihnya. Sok, selain dua akang teteh yang ini, teteh mau ngomong. Nah, hasil pendidikan yang buruk tuh gitu tuh. Sebenarnya dia pengen ngomong, tapi dia malu dan takut kalau misalkan berbicara di ruang publik. Saking malunya, refleks pertama yang dia keluar apa pas ditawarin ngomong? Itu sejak kecil itu teh. Emang ini hasil pendidikan kita. Tanyain tuh. Nah, sekarang dia mau melawan. Ayo. Cek. Kan sekarang apa maksudnya? Kenapa harus demo? Terus kan kenapa kita harus bersuara tentang apa yang terjadi di FSC ini kan? Terus kenapa harus demo? Kenapa harus bersuara? Terus kenapa kita harus melawan? tapi yang pertama saya dengar, kenapa harus demo? Oh, dampaknya nggak kerasa gitu? Gimana ini? Orang demo. Kenapa sih harus demo? Kenapa nanti kita harus bersuara? Mungkin nggak berasa dampaknya hari ini, tapi kan itu tuh sebenarnya ada dampak di masa depannya gitu. Oke, saya jawab khusus untuk teteh aja. Jawaban ini untuk orang lain salah, tapi untuk teteh jadi benar. Jadi suatu waktu ini untuk teteh, jadi dengerin. Satu waktu ada orang disuruh sama seorang dewa dorong tabatu, batu nanti gede pisan, segede imah, dorong, terus tidak kuat, tidak bergeser, tidak kuat, tidak bergeser, ulang lagi, tidak kuat, tidak bergeser, sama sekali tidak bergeser. Udah 5 tahun dicoba, tidak bergeser sedikit pun. Tapi akhirnya apa? Berhasil. Tidak, sama sekali tidak berhasil. Batuna segede imah, didorong gak kuat. Tapi akhirnya apa? Setelah 5 tahun uji coba, orang itu sadar bahwa badannya kuat dan kekar, sehingga dia bisa berhadapan dengan ancaman yang lebih tangguh. Jadi batunya nggak bisa gerak, tapi badannya gerak, badannya kuat. Maksudnya buat teteh itu apa? Teteh bertanya, demo tuh faedahnya untuk apa? Kan nggak ke depan. Ketika teteh tidak demo sejak kecil, teteh untuk ngomong aja dibantu sama teman. Teteh gagal untuk mengekspresikan diri, gagal untuk ngomong sama orang lain, gagal untuk menunjukkan bahwa saya itu punya ini itu. Bahkan untuk bertanya, teteh butuh bantuan sama orang lain. Artinya apa? Selama ini, teteh bertanya-tanya untuk apa demo dan akhirnya tidak melakukan, untuk apa bersuara dan tidak ini, akhirnya pas teteh bersuara tidak didengar sama orang lain. Ya, jadi buat teteh ngomong aja. Kita tuh punya mulut, kita tuh punya otak. Kita manusia bisa
lebih tinggi derajatnya daripada hewan secara biologis adalah gara-gara neokorteks. Apa isi neokorteks? Otak bahasa. Kenapa otak bahasa? Dari otak bahasa kita bisa mengakumulasikan pengetahuan. Kan kita bisa menukar pengetahuan teh. Gara-gara otak bahasa kan. Kita punya baju ini bikin sendiri mah nggak mungkin. Tapi kita bisa memiliki baju ini gara-gara otak bahasa kita. Nah, kalau otak bahasa teteh sejak kecil berhenti, tidak berbicara, tidak ngomong, tidak demo, tidak menunjukkan eksistensi, akhirnya teteh itu bisa menjadi sangat sulit untuk bisa bertahan hidup sebagai manusia. Jadi, mulai dari sekarang teh, biasakan ngomong dengan suara lantang, tanpa megangan sama teteh yang di sebelah, dan tanpa diterjemahkan sama teteh yang di sebelah. Mau nyebrang. Masih dipegang. Teteh ngomong aja sama sekali tidak kedengaran, bukan karena teteh tidak bisa, tapi karena teteh tidak membiasakan diri berbicara. Ini seperti didikan manggalon. Tahu nggak manggalon? Seluruh perempuan di Indonesia yang dewasa dan lengkap kondisi tubuhnya bisa ngangkat galon. Tapi bagian terbesar di antara mereka pas bagian galon minta orang lain untuk melakukannya. Padahal dia tuh mampu ngangkat galon tuh. Bener kan? Teteh bisa ngangkat galon kan? Tapi kalau ada cowok, tolong itu galon diangkatin. Bener kan? Yes. Nah, jadi artinya apa? Kita kuat, kita besar, kita hebat, kita harus mendorong sampai limit akhir kekuatan kita, tapi yang kita lakukan adalah kita tidak mau. Kita memilih bergantung pada pihak lain untuk menyampaikan kekuatan kita. Ini salah satu yang menjadi awal mula dari penderitaan hidup. Kalau misalkan, ini mah amit-amit bagian terburuknya, misalkan yang terburuk misalkan ya. Kalau amit-amit teteh misalkan menjadi seperti itu. Kemudian nanti menikah dengan seorang suami dan ketergantungan sama si suami itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pas si suami selingkuh, teteh bingung. Mau cerai, gak ada penghasilan, mau bertahan juga, penderitaan luar biasa. Kan gitu. Tapi coba kalau misalkan teteh, saya mah patuh ke suami, saya menghormati suami, saya menghargai suami, tapi saya bisa mengaktualisasikan diri sehingga saya tidak tergantung pada siapapun, kecuali pada Tuhan. Pada bagian itulah, di mana kita ada dalam situasi yang paling buruk, kita punya solusinya. Nah gitu kan? Nah jadi ayo kita push sampai limit. Nah, saya lagu rap nanti ingat. Push to the limit. Ya, push him to the limit. Jadi dorong dia sampai batas terakhir. Lakukan itu semuanya. Nah, ini tadi bocoran. Oh, ya begitulah kurang lebihnya. Baik, ada lagi teman-teman. Senat tadi 5 menit deh, ini ada lagi ditanya. Terakhir pertanyaan terakhir. Cukup ya? Boleh singkat, boleh boleh singkat dan jelas ya, Bangga. Izin Bang Guru, Yuk. kita kan dari kita sebagai sebuah bangsa teh pengen maju kan? Ya. Juga pengen maju. Salah satu yang fundamental itu kan tadi yang dibicarain soal meta interior. Apa sih langkah-langkah konkret untuk merubah si meta interior itu? Terutama di umur-umur yang udah 20-an gitu. Dan itu kan udah berakar lumayan. Apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan? Sebenarnya langkah konkretnya tadi pas dijelasin ke si Teteh gitu. Jadi kita misalkan kesulitan untuk berbicara, ya langsung aja berbicara pada waktu itu juga. Saya misalkan gini, saya punya kemampuan berbicara seperti sekarang gitu. Padahal mah ilmu kita tuh udah jauh-jauh amat sebenarnya mah. Cuman saya bisa dikelilingin kayak gini teh karena saya mampu menyampaikan lebih baik ide dan gagasan tuh. Nah, kenapa seperti itu? Saya tuh butuh waktu. Saya ingat, saya intensif latihan ngomong tuh 1,5 tahun. Jadi jangan bertanya soal bagaimana caranya. Kita semua tahu caranya. Sok, misalkan Akang belet, gimana caranya supaya pinter? Tahu caranya. Baca buku, diskusi dengan orang-orang pintar, menemukan visi hidup naon, tentukan dari sekarang, kemudian langkah ke sana. Kita semua tahu bagaimana caranya untuk menjadi lebih maju. Yang jadi masalahnya itu sebenarnya kita tuh mau atau tidaknya. Akang misalkan bertanya,
saya teh inferior, gimana caranya di usia 20 tahun, padahal sudah mengakar, bagaimana caranya supaya saya jadi superior? Akang tuh tahu caranya. Gimana? Saya inferior, saya sudah 20 tahun, maka caranya adalah, ya udah saya berusaha untuk menjadi superior. Gimana caranya? Banyak ngomong, banyak diskusi, banyak bercerita, banyak curhat, banyak mencoba mengambil inisiatif sendiri, dan lain sebagainya. Sebenarnya, kita tuh tahu, cuman masalahnya mau atau tidak. Tapi khusus buat Akang, nah saya juga punya jawaban khusus buat Akang, yang lain salah semua, buat Akang bener. Apa ngatur-ngatur sekaligus closing statement? Sekaligus itu dari pesanan. Iya, iya. Akang usianya berapa, Kang? Hah? 20 tahun? Pas? 22? Nah, ini kabar buruk, Kang. Kalau ada laki-laki belum mapan sampai umur 40 tahun, kemungkinan besar selamanya dia nggak akan mapan. Kalau ada laki-laki belum bisa mikir secara independen lebih dari 22 tahun, seumur-umur dia pikirannya akan kekanak-kanakan, nggak akan jadi independen. Makanya kalau misalkan, ini mah rumusan sederhana secara biologis sebenarnya. Nah, kalau misalkan Akang sampai 22 tahun ini, Akang masih belum tahu cara kerja otak Akang, belum tahu visi kehidupan apa, belum tahu misi kehidupan apa, seumur-umur Akang akan gagal untuk menemukan visi-misi kehidupan. Contoh Soekarno. Soekarno jadi presiden umur 40 sekian, dan berpidato soal revolusi umur 60 sekian. Pidatonya Bung Karno, itu sebenarnya alam pikiran dia waktu umur 20 tahun. Jadi sebenarnya umur berikutnya hanya pengejawantahan dari ide-ide gagasan awal waktu umur 20 ke bawah. Jadi kalau misalkan Akang sudah 22 tahun, sudah punya pikiran, sekarang tinggal dikembangkan. Tapi kalau Akang masih belum punya pikiran, saya kenapa ya masih inferior, saya nggak tahu caranya, Akang seumur-umur bakal gitu terus. Makanya taruhannya sekarang 22 tahun akhiri itu, dengan cara apa? Sok tentukan visi hidup Akang itu apa. Ngetesnya gampang, ini ngetesnya gampang. Cik, punten pisangnya, ini mah gak apa-apa ya Kang ya? Gak apa-apa, gini Kang. Pada usia berapa Akang punya penghasilan 30 juta sebulan? 25. Bagaimana caranya di usia 25 punya penghasilan 10 juta ke atas? Apa? Oh, skill kerja, biasa skill. Ya, konkretnya. Kan Akang nanya konkret ya. Pekerjaan apa yang Akang dapati untuk dapat penghasilan 10 juta sebulan di usia 25 tahun? Ya, usaha apa? Hah? Oh, kuliner. Kue. Nah, itulah yang namanya visi, dan Akang tuh sudah punya sesuatu yang konkret. Berarti, kapan saya tanya, di usia berapa Akang punya penghasilan segini, Akang bisa menjawab sampai level paling konkret kan? Konkret yaitu dagang makanan. Itu konkret kan? Nah, yang tidak konkret itu gini, apa visi hidup kamu? Membahagiakan ibu bapak? Itu nggak konkret. Gitu kan? Nah, Akang tuh udah konkret sebenarnya. Jadi sudah aman. Usia 22, Akang sudah tahu. Tinggal setelah 22, apa yang harus lakukan? Tindakan konkret adalah, tuntutan dari tindakan konkret adalah fakta konkret. Jadi Akang tinggal wujudkan itu. Dari sekedar ide-ide, menjadi langsung aja sekarang Akang dagang makanan. Atau Akang bikin makanan. Atau Kang kita kerjasama, saya punya kios, sok itu isianku makanan Akang. Konkret kan? Yes. Konkret. Begitu Kang untuk menjadi konkret, hatur nuhun. Karena saya disuruh kasih closing statement. Closing statement. Saya udah sering bilang ke Akang ke Akang mah belum ya. Closing statement teh Kang hanya ditawarkan kepada narapidana mati. Kata-kata terakhir Anda apa? Benar kan? Ini acaranya selesai gitu maksudnya. Ya kalau gitu Akang ngomongnya bukan closing statement. Apa berarti? Kata-katanya itu adalah bisa disimpulkan apa? Nah gitu.
Enak. Kesimpulan untuk hari ini, atau kalau mau closing statement untuk kajian ini. Nah, gitu, Kang. Ya udah, kata penutup dari saya itu adalah terima kasih banyak Akang Teteh di sini. Hujan-hujanan mau datang ke sini. Jangan jadikan acara seperti ini pengorbanan tanpa pengorbanan yang sia-sia. Akang datang ke sini sudah hujanan, sudah sudah mengorbankan momen kebersamaan dengan keluarga hanya untuk hujan-hujanan di sini. Jangan biarkan pertemuan ini unfaedah. Dengan apa? Yaitu apapun yang sekarang kita diskusikan, wujudkan dalam tindakan konkret, bukan hanya bercuap-cuap. Hatur nuhun, kita tembus hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.